Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. 그런 경기가 안 나와야 된다고 지금도 생각하고 있고요. 첫 경기가 만약에 Tiga pemain Abroad Timnas Indonesia U23 yang diragukan main lawan Gini U23, nomor 1 Nathan Choeaon. Tiga pemain Abroad Timnas Indonesia U23 yang diragukan main lawan Gini U23 menarik diulas. Salah satunya ada Nathan Choeaon. Ya, Timnas Indonesia U23 harus berlaga di babak playoff untuk berjuang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Penyebabnya, Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 gagal menang dalam laga perebutan ketiga di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tumbang di tangan Irak U23 dalam laga perebutan tempat ketiga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar, Jumat, 3 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga yang berlangsung hingga extra time itu berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan Garuda Muda. Hasil itu membuat Timnas Indonesia U23 tak bisa meraih satu tiket tersisa untuk lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Pasalnya diketahui, hanya juara 1, 2, dan 3 di Piala Asia U23 2024 yang lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang menempati posisi keempat, mereka masih punya peluang lolos ke Olimpiade. Tetapi, Timnas Indonesia U23 harus melakoni laga playoff melawan wakil Afrika, yakni Gini. Laga melawan Gini U23 sendiri akan digelar pada 9 Mei 2024. Tetapi, dalam duel itu, Shin Tae-yong terancam kehilangan sejumlah pemain andalannya karena berbagai alasan. Siapa saja pemain itu? Berikut 3 pemain Abroad Timnas Indonesia U23 yang diragukan main lawan Gini U23. 1. Marcelino Ferdinand, salah pemain Abroad Timnas Indonesia U23 yang diragukan main lawan Gini U23 adalah Marcelino Ferdinand. Shin Tae-yong terancam tak bisa memainkan Marcelino karena harus kembali ke klubnya asal Belgia, yakni KMSK Deinze, yang masih berkompetisi. Padahal, sosok Marcelino jadi andalan Shin Tae-yong di skuad Garuda Muda. Pada pentas Piala Asia U23 2024 sendiri, peran Marcelino tak tergantikan karena selalu dimainkan penuh sejak laga perdana fase grup hingga perebutan ketiga semalam. Marcelino yang tampil apik pun sukses membukukan 2 gol di Piala Asia U23 2024. Kedua gol itu tercipta di laga melawan Yordania U23 yang dimenangkan Garuda Muda dengan skor telak 4-1. 2. Justin Hubner. Kemudian, ada Justin Hubner. Pemain yang satu ini juga bisa saja tak dilepas oleh klubnya asal Jepang, yakni Cerezo Osaka. Hubner kini memang tengah dipinjamkan klubnya, Wolverhampton Wanderers, ke Cerezo Osaka. Selain berpotensi tak dilepas klub, Justin Hubner berpeluang absen karena akumulasi kartu kuning. Dia mengantongi 2 kartu kuning saat bersua Uzbekistan U23 dan Irak U23. Namun, Justin Hubner masih berpotensi bisa bermain jika jumlah kartu dihapuskan dan para pemain bisa didaftarkan ulang untuk laga playoff Olimpiade Paris 2024. Terkait hal ini belum diketahui secara pasti. 3. Nathan Choeaon. Terakhir, ada nama Nathan Choeaon. Pemain naturalisasi ini juga terancam tak memperkuat Timnas Indonesia U23 melawan Gini U23 jika tak mendapat izin dari klubnya, yakni SC Heerenveen. Nathan sendiri sebenarnya hanya mendapat izin membela Timnas Indonesia U23 hingga babak penyisihan grup saja. Dia pun sempat kembali ke Belanda untuk gabung SC Heerenveen lagi. Tetapi, berkat lobby yang dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan juga Nathan Choeaon sendiri, pihak klub akhirnya melepasnya lagi hingga bisa berlaga melawan Irak semalam.
Kini, belum diketahui pasti apakah SC Heerenveen akan memberi izin lagi untuk Nathan. Sebab, SC Heerenveen masih akan terus berlaga dalam beberapa pekan ke depan, termasuk pada 12 Mei 2024 melawan Vitesse. Setelah Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen bikin Ula Romeni resmi perkuat timnas Indonesia, Wak Haji, sapaan akrab Ragnar Oratmangoen, bisa dibilang, agen rahasia, yang dimiliki PSSI. Lewat kedekatan yang dimiliki dengan beberapa pemain keturunan, Ragnar Oratmangoen dapat mengajak pemain-pemain itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Korban pertama, dari Ragnar Oratmangoen adalah Kelvin Verdong. Di akun Instagramnya, Ragnar Oratmangoen membagikan foto dirinya saat satu tim dengan Kelvin Verdong. Foto ini kemudian disandingkan dengan foto Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang bersalaman dengan Kelvin Verdong pada Selasa 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kelvin Verdong dan Jens Raven dikonfirmasi Erick Thohir sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Diharapkan sebelum FIFA Matchday Juni 2024 dimulai, Kelvin Verdong dan Jens Raven sudah resmi mendapatkan paspor Indonesia dan berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Bagaimana dengan hubungan Ragnar Oratmangoen dan Ula Romeni? Dua pemain ini sama-sama berstatus Akademi NEC Nijmegen. Meski beda angkatan, Ragnar Oratmangoen lebih tua 3 tahun, hubungan mereka terhitung dekat. Dalam pengakuan Ragnar Oratmangoen, dirinya sudah membujuk Ula Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, keputusan membela skuad Garuda atau tidak pada akhirnya ada di tangan Ula Romeni. Ula bicara ke saya sedang memikirkan tentang itu, dinaturalisasi menjadi WNI, dengan baik-baik. Ia bilang senang sekali mendapat dukungan dari banyak orang, Indonesia, kata Ragnar Oratmangoen. Ini, berpindah ke warganegara, hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya. Ia bilang kalau sudah memilih, Indonesia atau Belanda, akan memberitahu saya. Saya pun selalu memberi masukan kepadanya, lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Tentunya, pilihan ada di Ula Romeni dan saya juga tidak mau memaksanya. Saya sering cerita kepadanya soal timnas Indonesia. Jika dia gabung timnas Indonesia tentu itu hal yang hebat, tegas Ragnar Oratmangoen. Seperti kata Ragnar, hal luar biasa jika Ula Romeni mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam seperti Ula Romeni untuk menghadapi negara-negara top di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menyebut bek tengah timnas U23 Indonesia, Justin Hubner bakal absen lawan Irak. Timnas U23 Indonesia bakal berduel lawan Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Duel tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, 2 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut disampaikan oleh AFC dalam laman resminya. Justin Hubner bakal absen membela timnas U23 Indonesia karena akumulasi kartu kuning. Justin Hubner mendapatkan kartu kuning saat timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Justin Hubner mendapatkan kartu kuning pada menit ke-90 12. Satu kartu kuning lagi yang didapatkan oleh Justin Hubner datang saat laga lawan Yordania, kartu kuning tersebut didapatkan pada menit ke-63. Pada laga perempat final lawan Korea Selatan, Justin Hubner tidak mendapatkan hukuman kartu kuning sama sekali. Dalam laman resminya, AFC menulis Justin Hubner bakal absen bersama Rizky Ridho. Mantan pemain internasional Republik Korea, yang telah membuat sejarah dengan memimpin tim debutan hingga saat ini, juga harus menghadapi tidak tersedianya bek tengah Rizky Ridho, tulis laman resmi AFC. Dan Justin Hubner, yang merupakan komponen kunci dari sistem pertahanan 3 bek mereka, lanjutnya. Tentu, pernyataan laman resmi AFC bertentangan dengan regulasi resmi turnamen Piala Asia U23 2024. Aturan tersebut ditulis dalam pasal 54.1.4 regulasi resmi turnamen Piala Asia U23 2024. Dalam pasal tersebut, setiap pemain yang baru mengantongi satu kartu kuning dari babak penyisihan hingga babak perempat final tidak akan membawa hukuman tersebut ke semifinal.
Setiap pemain atau ofisial peserta yang menyelesaikan babak grup dan perempat final dan hanya menerima satu peringatan tidak boleh meneruskan peringatan tersebut ke semifinal, tulis pasal 54.1. 4 regulasi resmi dari Piala Asia U23 2024. Niat mulia Martin Paes untuk timnas Indonesia, siap diterbangkan ke Qatar? Gantikan Hernando atau cuma dukung timnas? Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat, di Piala Asia U23 saat ini, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas, bahkan hingga di luar stadion, tukas Martin Paes. Martin Paes, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, Selasa 30 April 2024. Sumpah dilakukan di kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham DKI Jakarta dan dipimpin Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Saya sangat bangga. Ini adalah momen besar, bersejarah, bagi saya. Momen yang membahagiakan untuk dibagi bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain bersama timnas Indonesia, kata Martin Paes. Pemain kelahiran Belanda itu tidak hanya memiliki keinginan untuk bermain bersama timnas Indonesia. Namun, dia juga berniat untuk menjadi panutan dan contoh untuk generasi muda. Semuanya sudah jelas untuk Juni nanti, kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia, dan itu adalah target utama saya, dan bermain sebanyak mungkin, kata Paes, serta memberikan dampak bagi timnas, di dalam dan di luar lapangan. Karena saya juga ingin menjadi contoh, teladan, bagi generasi yang lebih muda, para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat, di Piala Asia U23 saat ini, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas, bahkan hingga di luar stadion, tukas Martin Paes. Paes adalah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Saat ini kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di Liga Amerika Serikat, MLS, bersama FC Dallas. Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Jelang Indonesia U23 versus Irak U23, Shin Tae-yong, Sentil, AFC. Shin Tae-yong menyentil Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, jelang pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 antara Indonesia U23 versus Irak U23 di Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Kamis malam WIB 2 Mei 2024. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut masih belum bisa menerima sepenuhnya kepemimpinan wasit saat Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan U23 di babak semifinal. Wasit Shen Yinhao asal Cina yang memimpin jalannya laga memang membuat Shin Tae-yong protes dan berbuah kartu kuning. Karena menurut Shin Tae-yong, kepemimpinan wasit ini akan jadi krusial bagi jalannya pertandingan. Anak asuhnya yang kerap dirugikan bisa jadi bermain tidak maksimal karenanya. Di laga semifinal, masih banyak yang saya pikirkan, para pemain sudah main bagus, tapi ada beberapa situasi, terutama karena peluit wasit, takdir laga bisa berubah, jadi itu sulit juga bagi saya dan tim saya, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan. Shin Tae-yong meminta AFC untuk berbenah soal wasit demi perkembangan sepak bola ke depan. Dia ingin tak ada pandang bulu dan AFC selalu berada di posisi netral kepada setiap tim. Di masa depan, jika AFC ingin mengembangkan sepak bolanya, harus ada rasa hormat yang mereka berikan rata kepada semua tim dan pemain. AFC harus netral pada semua tim, saling menghormati, bukan tanpa alasan. Mantan pelatih timnas Korea Selatan menyentil AFC. Dia mengaku sudah melihat rekaman video pertandingan berulang kali, dan keputusan wasit ada yang mengganjal. Saya juga melihat lagi video ulang laga beberapa kali, dan berdasarkan pengalaman saya jadi pelatih, intinya saya hanya ingin minta AFC bisa menghormati semua tim di Asia, sehingga tim yang bertanding bisa saling respek juga, ujar Shin Tae-yong. Menghadapi Irak U23 akan jadi sangat penting bagi Indonesia U23.
Kemenangan akan membawa Garuda Muda lolos ke Olimpiade 2024 Paris.